Eh, saya kira ini kegiatannya hanya pelantikan dan penyumpahan saja, sebagaimana tadi semua rekan-rekan media saksikan, ya. Jadi kita semua berlima bersama dengan seluruh Dewan Pengawas. Kegiatannya hari ini tepat 13.30 dilantik dan disumpah oleh Bapak Presiden, gitu. Nah, tadi terkait masalah arahan dan lain-lain, ya kita berpedoman saja dengan tugas dan fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu yang akan kami pedoman. Nanti setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Bapak Sekjen KPK, kegiatannya apa, apakah hari ini ataukah mungkin besok, ya nanti akan kami laksanakan sesuai dengan jadwal. Gitu. Pak Presiden Prabowo beberapa kali menegaskan korupsi itu harus di. Ya, kalau soal itu kan dari mulai beliau pada saat di Gedung Senayan itu kan sudah dengan tegas, ya. Kemudian di acara kegiatan di Sentul yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, ya, dan beberapa event kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi, beliau kan sudah dengan tegas, ya, menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, korupsi harus diberantas dengan tegas. Nah, itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semuanya. Kami pedomani itu bagaimana caranya supaya kami bisa ikut mendukung program dari Bapak Presiden untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN-nya bisa terjaga dengan baik, ya, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga beliau banyak melakukan instruksi tentang pengetatan masalah perjalanan dinas. Nah, itu bagian-bagian itu nanti kami akan menjabarkan supaya disesuaikan dengan ketentuan. Nah, program prioritasnya ya dilakukan untuk memastikan semua itu bisa dicapai, Pak. Untuk 5 pimpinan baru ini, apa sih yang akan dilakukan supaya? Ya, kalau soal itu bicaranya kan hari ini kami pelantikan, ya. Pastinya kami semua 5 orang kan punya visi masing-masing, ya. Dari situ nanti kami akan bicara, duduk bersama, kami sesuaikan, itulah akan menjadi program jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Pak, komitmennya untuk kasus-kasus yang masih belum selesai sampai sekarang? Ya, pasti nanti kami akan evaluasi, kami akan duduk bersama dengan Kedeputian Penindakan, kita sesuaikan mana yang harus kita prioritaskan, mana yang mandek, mana yang macet, mana yang menjadi skala prioritas. Gitu. Ya, semuanya kami akan evaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, semuanya pasti akan kami tinggalan-tinggalan apa. Nanti kan akan ada serah terima dari pejabat yang lama kepada yang baru. Nanti kami akan kaji semuanya dan itu tentu menjadi tanggung jawab dari pimpinan yang baru. Cukup ya? Kenapa? Ya, beberapa kali kan sudah kami sampaikan. Salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya, untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan UTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan. Gitu ya? Cukup ya? Ya? Tidak akan dihilangkan ya, Pak? Ya kan sudah disebutkan. Ya? Cukup ya? Terima kasih. Saya kira ini kegiatannya hanya pelantikan dan penyumpahan saja, sebagaimana tadi semua rekan-rekan media saksikan, ya. Jadi kita semua berlima bersama dengan seluruh Dewan Pengawas. Kegiatannya hari ini tepat 13.30 dilantik dan disumpah oleh Bapak Presiden, gitu. Nah, tadi terkait masalah arahan dan lain-lain, ya kita berpedoman saja dengan tugas dan fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu yang akan kami pedoman. Nanti setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Bapak Sekjen KPK, kegiatannya apa, apakah hari ini ataukah mungkin besok, ya nanti akan kami laksanakan sesuai dengan jadwal. Gitu. Pak Presiden Prabowo beberapa kali menegaskan korupsi itu harus di. Ya, kalau soal itu kan dari mulai beliau pada saat di Gedung Senayan itu kan sudah dengan tegas, ya. Kemudian di acara kegiatan di Sentul yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, ya, dan beberapa event kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi, beliau kan sudah dengan tegas, ya, menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, korupsi harus diberantas dengan tegas. Nah, itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semuanya. Kami pedomani itu bagaimana caranya supaya
kami bisa ikut mendukung program dari Bapak Presiden untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN-nya bisa terjaga dengan baik, ya kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga beliau banyak melakukan instruksi tentang pengetatan masalah perjalanan dinas. Nah itu bagian-bagian itu nanti kami akan menjabarkan supaya disesuaikan dengan ketentuan. Nah, program prioritasnya ya dilakukan untuk memastikan semua itu bisa dicapai itu Pak. Untuk 5 pimpinan baru ini, apa sih yang akan dilakukan supaya... Ya kalau soal itu bicaranya kan hari ini kami pelantikan ya. Pastinya kami semua 5 orang kan punya visi masing-masing. Ya dari situ nanti kami akan bicara duduk bersama. Kami sesuaikan, itulah akan menjadi program jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Pak, komitmennya untuk kasus-kasus yang masih belum selesai sampai sekarang? Ya, pasti nanti kami akan evaluasi, kami akan duduk bersama dengan Kedeputian Penindakan, kita sesuaikan mana yang harus kita prioritaskan, mana yang mandek, mana yang macet, mana yang menjadi skala prioritas. Gitu. Ya, semuanya kami akan evaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, semuanya pasti akan kami tinggalan-tinggalan apa. Nanti kan akan ada serah terima dari pejabat yang lama kepada yang baru. Nanti kami akan kaji semuanya dan itu tentu menjadi tanggung jawab dari pimpinan yang baru. Soal Cukup ya? gimana Pak? Kenapa? Bagaimana? Ya beberapa kali kan sudah kami sampaikan. Salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan UTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan. Gitu ya? Cukup ya? Ya? Berarti tidak akan dihilangkan ya Pak? Ya kan sudah disebutkan. Ya, cukup ya.